Halo Sobat Sip, banyak orang merasa bingung karena tanpa disadari uang dari hasil usaha atau gaji yang diterima seringkali habis tanpa ada sisa sebelum akhir bulan. Bahkan ada orang yang kaget saat menerima tagihan kartu kredit yang jumlahnya cukup besar. Dan banyak yang akhirnya hanya bisa membayar minimum payment. Tahukah kamu, kalau kamu membayar minimum payment itu sebetulnya hanya bayar bunga. Utangnya sendiri tetap akan terus bertambah setiap bulannya. Apa sih yang bisa membuat uang habis tanpa kita sadari? Ada 9 kebiasaan yang membuat kita seringkali kehabisan uang sebelum akhir bulan. Yang pertama, banyak marketplace yang menawarkan makanan dengan diskon besar dan free ongkir, membuat orang cenderung belanja makanan melalui aplikasi itu dibandingkan memasak sendiri di rumah karena merasa praktis dan tidak perlu repot. Hal ini membuat makan yang seharusnya merupakan post need berubah menjadi post want. Pengeluaran ini kelihatannya kecil, tapi kalau Anda lakukan itu hampir tiap hari, maka kalau dijumlahkan dalam 1 bulan akan besar, apalagi dalam 1 tahun. Sangat besar sekali. Yang kedua, saat ini banyak warung kopi dan kafe bertebaran di berbagai kota, baik kota kecil maupun kota besar, menunjukkan market yang sangat besar dan kondisi yang sedang tren. Nongkrong di kafe bersama teman atau saudara sudah menjadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup. Dan kita merasa, masa sih diajak sama teman nggak mau, sama saudara nggak mau, nanti dikatakan sombong, kurang gaul. Tanpa kita sadari, kalau kita minum kopi di warung kopi atau kafe yang murah, kita harus keluar uang 10-20 ribu. Kalau kafe yang mahal, kopi itu bisa sampai 40-70 ribu. Belum lagi kalau masih nambah roti atau donat. Hal ini kelihatannya juga pengeluaran kecil, tapi kalau sering dan dijumlahkan dalam 1 bulan, jumlahnya juga besar. Yang ketiga, belanja online. Banyak marketplace menawarkan diskon besar di saat tertentu, terutama tanggal kembar dan akhir bulan saat orang gajian, membuat banyak orang tergoda untuk membeli barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan, tetapi membeli karena harganya murah, karena mendapat diskon yang besar. Dan seringkali barang itu menumpuk dan tidak terpakai. Bahkan kalau itu roti, bisa saja seringkali expired. Hal ini membuat kita melakukan pemborosan. Yang keempat, saat pergi ke supermarket, awalnya hanya ingin beli 1 barang, tetapi pada akhirnya beli banyak barang. Seringkali supermarket menata barang sedemikian rupa sehingga membuat orang tergoda untuk membeli. Salah satunya, mereka menata barang-barang yang anak kecil suka, seperti snack di sepanjang eskalator, permen, es krim, dan minuman dingin yang ada di dekat kasir, yang membuat kita atau anak kita tergoda untuk membeli. Bahkan banyak anak merengek sampai menangis saat orang tuanya tidak membelikannya, sehingga pada akhirnya orang tua membelikan. Dan itu menambah budget pengeluaran. Yang kelima, banyak penawaran di restoran dengan diskon 20-50% untuk pembayaran dengan kartu kredit tertentu, dengan nominal pembelanjaan tertentu. Sehingga membuat kita tergiur mengajak teman atau keluarga untuk makan di resto tersebut. Apalagi saat ini banyak restoran cepat saji yang menyediakan fasilitas permainan buat anak-anak, membuat orang yang punya anak seringkali makan di restoran cepat saji untuk menyenangkan anaknya. Yang keenam, membeli barang bukan karena fungsi, tapi karena gengsi. Agar dapat apresiasi dari teman, saudara, tetangga, seperti gonta-ganti handphone yang bermerek, kemudian beli barang koleksi yang branded seperti tas, sepatu, jam tangan mewah yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Bahkan punya 1 atau 2 aja sebetulnya cukup, tapi banyak yang melakukan koleksi. Ada juga yang suka koleksi motor atau bahkan mobil. Apalagi saat ini banyak penawaran cicilan 0% tanpa bunga
yang membuat orang merasa terjangkau untuk membeli barang-barang mewah tersebut, yang seharusnya tidak dibutuhkan. Yang ketujuh, banyak penawaran dari tour and travel yang melakukan telepon untuk memberikan penawaran berlibur dulu, bayar kemudian. Sobat Sip, kalau Anda menabung dulu, kemudian berlibur, itu namanya refreshing. Tetapi kalau Anda berlibur dulu, kemudian bayarnya ngangsur kemudian lewat kartu kredit, dan rasanya nggak selesai-selesai cicilannya, itu bukannya refreshing, tapi liburan itu bahkan membuat kepala Anda jadi pening berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Yang kedelapan, saat ini banyak kemudahan untuk melakukan utang, mulai dari pinjaman online dengan syarat yang mudah, sampai penawaran pinjaman kartu kredit dengan bunga rendah, bahkan pinjaman 0% tanpa bunga, hanya bayar administrasi, yang membuat kita tergoda untuk melakukan pinjaman. Padahal sebenarnya biaya administrasi itu adalah merupakan bunga. Sebetulnya sama aja. Nah, sehingga kalau Anda utang dulu, kemudian kan setiap bulan Anda pasti membayar utang. Sehingga itu akan mengurangi budget daripada uang yang Anda miliki. Yang 9, tergiur investasi bodong karena ingin cara instan untung besar melalui investasi. Tanpa mau susah payah untuk belajar. Mau mudahnya saja, mau untungnya saja. Dan masih ditambah dengan salah satu musuh terbesar orang berinvestasi, yaitu greedy atau serakah. Greedy atau keserakahan itu bisa terusik dengan janji-janji potensi imbal hasil atau keuntungan yang besar, yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan % dalam waktu singkat, yang membuat banyak orang tertarik. Banyak orang tidak menyadari semakin besar keuntungan yang dijanjikan, maka sebetulnya semakin besar pula resiko yang mereka peroleh, dan bahkan cukup banyak yang berujung dengan penipuan. Jadi, jika ada orang yang menawarkan kepada Anda sebuah investasi yang memberikan keuntungan besar, tetapi memiliki resiko yang katanya rendah, Anda harus hati-hati. Waspadalah. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Cara Kaya Melalui Investasi yang Benar. 9 kebiasaan ini membuat banyak orang yang saat gajinya kecil, hidupnya baik-baik saja. Tetapi saat income-nya sudah mulai naik, bukannya punya aset yang banyak, tabungan yang banyak, hidup lebih tenang, lebih nyaman, tetapi justru hidupnya menjadi tambah stres karena cicilan bertambah banyak, hutang kartu kredit juga banyak dan tidak selesai-selesai cicilannya. Agar uang dari hasil usaha dan gaji bisa Anda kelola dengan baik dan bisa membuat kehidupan dan masa depan Anda menjadi lebih baik, sehingga Anda bisa meraih impian-impian Anda bisa mulai mencatat pengeluaran-pengeluaran Anda, sehingga Anda bisa tahu kebiasaan-kebiasaan apa yang membuat uang Anda habis sebelum akhir bulan. Di samping itu, Anda juga bisa membagi pengeluaran Anda dalam 5 pos keuangan. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul 5 pos keuangan agar kamu kaya dan makmur. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.